Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, faqsusil qasasah, ceritakanlah kisah-kisah. Dalam ayat yang lain, sesungguhnya dalam kisah-kisah itu merupakan i'tibar atau sebagai peringatan ya bagi orang-orang yang berpikir, orang-orang yang menggunakan akalnya ya. Teman-teman di seluruh Nusantara, kita telah dihebohkan dengan polemik nasab ya. Saya sengaja menghimpun catatan Ba'alwi dan sejarahnya di setiap tahun ya. Jadi saya sengaja seperti apa sejarah merekam mereka ya. Ternyata saya menemukan ini mau dibagikan sama teman-teman, semoga bermanfaat. Nah, jadi kata Habib atau gelar Habib pertama kali itu digunakan oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ya, yaitu pada tahun ya 1572, berarti abad ke-16, yang lahir di Yaman ya, Jadi pada abad 15, yaitu tepatnya tahun 1572, ini pertama kali gelar Habib itu digunakan. Nah, sebelum itu di Indonesia sudah datang, yaitu Sunan Ampel atau Raden Rahmat ya. Raden Rahmat, yaitu pada tahun 1000, sebelumnya tahun 1404 itu sudah datang ke Indonesia yang disebut dengan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Ya, pertama kalinya Wali Songo datang ke Indonesia ya. Kemudian pada tahun sesudah itu tahun 1440 Sunan Ampel datang ke Indonesia. Jadi di Yaman itu sudah beredar ada yang menggunakan gelar Habib. Nah, di Indonesia lebih awal dari itu sekitar 1 abad adalah dikenal dengan gelar Sayyid, seperti itu. Kemudian selanjutnya pada tahun ya, ini saya catat sesuai dengan rekaman sejarah. Pada tahun 1838 klan Ba'alawi datang ke Indonesia. Jadi saya ulang, 1838 klan Ba'alawi datang ke Indonesia sebagai imigran ya, sebagai imigran. Pada waktu itu Indonesia masih dikuasai oleh Belanda. Secara singkat saja ya, biar tidak berlama-lama. Kemudian seterusnya pada tahun 1880 klan Ba'alawi tidak datang lagi ke Indonesia. Berarti hanya sekitar sebentar. Tidak sampai 100 tahun. Ya, sekitar berapa ya? Dari 1838 sampai 1880. Masa-masa datangnya habaib ke Indonesia. Setelah itu pada tahun 1905 para habaib membentuk organisasi yang disebut dengan organisasi Jamiatul Khair. Jamiatul Khair ini sebagai organisasi pertama yang dibentuk oleh para habaib di Indonesia. Tapi masih campur dengan para sayyid waktu itu. Kemudian pada tahun 1910 sampai 1930 maka terjadilah polemik
nasab sesama bangsa Arab. Ya, jadi sejak dulu itu sudah ada polemik. Jadi lebih dari 100 tahun yang lalu polemik nasab ini sudah terjadi, yaitu antara sesama Arab. Ya. Kemudian singkat saja, pada tahun 1913 maka terjadi konflik antar masalah pernikahan, ya, konflik pernikahan antara Sayyid dan non Sayyid atau pribumi. Karena pada waktu itu sudah gimana ya, nggak bisa dibedakan mana Sayyid mana Habib, maka terjadilah konflik. Yang satunya para Sayyid tidak boleh menikahi pribumi, yang satunya lagi membolehkan, seperti itu. Kemudian pada tahun 1914 berdiri organisasi Al-Irsyad sebagai sempalan dari Jamiatul Khair. Ya. Jadi ini sudah berubah, bukan berubah, tapi ada sempalan-sempalan. Organisasi Al-Irsyad didirikan pada tahun 1914. Kemudian berikutnya ya, tahun 1915 konflik Ba'alawi ini terjadi lagi ya, dengan Al-Irsyad. Golongan Sayyid tidak boleh menjadi pengurus Al-Irsyad. Jadi sejak itu terjadilah konflik ya. Karena oleh Ba'alawi atau oleh para Habib, golongan Sayyid tidak boleh menjadi pengurus Al-Irsyad. Ini pada tahun 1915, belum berdiri NU, karena NU itu berdiri pada tahun 1926 ya. Kemudian pada tahun yang saya sebutkan tadi 1926 maka NU berdiri ya. Iya. Pada waktu itu di masanya NU berdiri ada seorang Habib, bahkan banyak ya pada waktu itu memakai gelar Sayyid atau Syarif. Sehingga waktu itu ada 20 ulama ya. 2 ulama Nahdlatul Ulama ya. 25 ulama yang dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari memutuskan bahwa gelar Sayyid dan Syarif hanya khusus untuk keturunan Rasulullah. Jadi pada waktu itu di awal NU itu berdiri sudah ada konflik ya. Ya, pada berikutnya 2 tahun kemudian yaitu tahun 1928 RA didirikan ya. RA Robitoh Alawiyah didirikan atas izin dari Belanda, tapi awalnya hanya mencatat imigran dari Arab, kemudian berkembang sampai sekarang sebagai pencatat nasab dari klan Ba'alawi, seperti itu. Itu 2 tahun kemudian dari berdirinya NU. Kemudian pada tahun 1931 Kiai Haji Agus Salim bela Al-Irsyad. Mengapa demikian? Karena dalam Al-Irsyad itu banyak yang terdiri dari golongan Sayyid dan Syarif, seperti itu. Jadi Kiai Haji Agus Salim mulai membela ya. Nah, maka pada waktu itu ya, yang pro demokrasi ya adalah siapa? Adalah golongan Al-Irsyad atau yang terdiri dari golongan Sayyid dan Syarif. Nah, sedangkan yang pro aristokrasi, artinya ada apa ya, ketidaksamaan, ada maksudnya tidak sama ya antara Arab dan non Arab, itu didukung oleh Jamiatul Khair. Jadi intinya para Sayyid pada waktu itu tidak membeda-bedakan suku ya, ras ya, dan agama ya, yang disebut dengan
pada waktu itu pro demokrasi. Kemudian Jamiatul Khair yang kebanyakan dari para habaib adalah pro aristokrasi. Kemudian pada tahun 1932 ya, mulai terlihat bahwa sikap dari Ba'alawi itu rasis ya, rasisme. Seperti apa yang saya utarakan tadi, bahwa mereka seakan-akan ada kelas ya, karena terpengaruh oleh Belanda, karena Belanda itu kan membagi ras ya. Ya. Sehingga pada waktu itu rasisme terjadi yang digaungkan oleh para Ba'alawi. Sampai sekarang masih terasa. Jadi seakan-akan mereka lebih mulia dari yang lain ya. Nah, pada waktu itu tahun 1934, ini belum merdeka, Soekarno sudah menolak ya, sikap dari para habaib, yaitu menolak aristokrasi atau perbedaan derajat ya. Karena sungguhnya perbedaan derajat dalam Islam tidak ada. Jadi menurut beliau Soekarno, derajat dalam Islam itu hanya ditentukan oleh takwanya. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya paling mulianya kamu itu menurut Allah adalah tergantung takwanya. Nah, kemudian pada tahun berikutnya, yaitu tahun 1994 ya, bukan berikutnya, ini sudah di zaman kemerdekaan ini. Jadi sebelum zaman kemerdekaan, Soekarno itu sudah bersikap. Bahkan Soekarno di waktu menjabat sebagai presiden juga sudah mengutus Jenderal Ahmad Yani untuk menanyakan pada seorang kiai ya, kalau tidak salah di Madura ya, untuk menanyakan tentang Habib, apakah mereka betul-betul zuriat Rasulullah atau bukan. Maka kiai itu mengatakan bukan ya. Setelah mengatakan bukan, maka Jenderal Ahmad Yani minta kepada kiai untuk diusir. Nah, ternyata kiai dari Madura itu yang kebetulan adalah warga NU, kiai NU, tidak mengizinkan ya, mereka supaya diberi fasilitas biasa seperti layaknya orang pribumi ya, seperti itu. Nah, kemudian lama-lama ya, pada tahun 1994 juga ada sikap, karena sudah mungkin sangat mengkhawatirkan, banyak yang ngaku-ngaku, maka Ki Haji Hasan Basri ya, ini yang merupakan pengurus NU juga tolak ya, atau menolak. Apa yang ditolak? Yaitu tidak ada cucu Nabi dimanapun, karena mereka banyak yang mengaku cucu Nabi, sehingga Ki Hasan Basri punya iktikad ya, punya keyakinan tidak ada cucu Nabi dimanapun, karena mungkin yang dilihat itu adalah akhlaknya ya, dan sudah tidak mencerminkan dan cenderung mencoreng ya nama baik atau kesucian dzurriyyah Rasulullah pada waktu itu. Kemudian setelah tahun 1998, maka FPI didirikan ya, FPI didirikan. Kemudian pada tahun 2004 terjadilah habaib konflik dengan NU atau dengan Gus Dur, sehingga pada waktu itu Gus Dur dikatakan sebagai orang yang mata-mata, orang yang buta mata dan buta hati. Kemudian Banser dicemoohkan ya. Jadi banyak orang-orang NU ini barusan ini selalu dijelek-jelekkan, dikafir-kafirkan, dibid'ah-bid'ahkan, dijahanamkan. Ini barusan ini terjadi, yaitu pada tahun 2004. Sehingga Gus Dur almarhum
mengatakan bahwa yang mencaci Gus Dur akan menjadi orang yang gelandangan. Ya silakan lihat saja ya sekarang apa yang terjadi. Anda sudah tahulah, saya nggak usah menyebutkan namanya ya. Nah, kemudian pada tahun 2020 karena sudah keadaannya mengancam kedaulatan negara dan kerukunan antar umat beragama, maka FPI dibubarkan ya, tahun 2020. Kemudian sekarang tahun 2024 muncul ya tesis yang sangat menghebohkan, sangat mengguncang, terutama mengguncang para habaib ya di seluruh dunia, karena ada tesis Imanuddin Al-Bantani. Nah sekarang inilah puncak ya. Jadi akumulasi dari tahun ke tahun yang dimulai sejak tahun 1838 sampai 2004. Jadi hampir 200 tahun polemik nasab ini terjadi. Jadi jangan heran ya. Jangan heran. Berarti kalau terjadi masalah seperti ini tidak mungkin 1000% ya, saya yakin 1000%, bahkan 1.000.000%. Bahkan Ba'alawi ini bukan keturunan Rasulullah, karena sebelum kedatangan Ba'alawi ke Indonesia, para sayyid sudah datang lebih dulu ya, sudah datang lebih dulu. Kapan? Seperti saya yang telah kemukakan tadi ya di awal, pada tahun 1400 ya, abad ke-14 ya. Ya, abad ke-14 awal. Kemudian di abad 14 juga, maksudnya pertengahan abad ke-14 ke-15 ya. Awal abad ke-15, tepatnya pada tahun 1440, Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim datang ke Indonesia. Kemudian pada tahun 1440 Sunan Ampel datang ke Indonesia. Jadi mana yang lebih awal antara habaib dan sayyid? Jawabannya lebih awal para sayyid datang ke Indonesia ya. Jadi pada abad ke-15, sedangkan habaib datang ke Indonesia pada abad ke-19, awal abad ke-19. Sekian, semoga bermanfaat. Ini untuk menjelaskan, untuk mencerahkan bagi kita semua bahwa konflik habaib ini bukan hanya sekarang, tapi sudah 200 tahun yang lalu. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.